apakah bulu kucing atau anjing itu mengganggu kesuburan, Dok? Saya pernah dengar itu, Dok. Iya. Ini mitos atau fakta gitu ya? Ya jadi gini, kita nih kalau ada beberapa kondisi di binatang itu normal-normal saja, tapi saat di kita jadi tidak normal. Kita udah tahu nih kayak penyakit-penyakit ya, flu burung segala macam. Di binatang nggak ada masalah, di kita jadi masalah. Ya. Oke. Ada beberapa virus atau penyakit atau kondisi kesehatan pada hewan peliharaan seperti kucing, burung, anjing, unggas. Di mereka mungkin tidak problem, tapi saat ke kita jadi problem. Oke. Nah sekarang kalau yang ini berat, kalau ternyata hewan peliharaan kita itu dalam kondisi tidak sehat. Nah, berarti masalahnya bukan hewannya, tapi karena kondisi, dia kena penyakit gitu iya. ya. Jadi kalau hewan yang kita pelihara dilakukan vaksinasi juga, ya tidak ada masalah sebenarnya. Hewannya sehat ya, tidak ada problem ke kita. Yang berat ini hewannya tidak sehat. Saya beberapa kasus cenderung wah suka nih pegang-pegang kucing liar, bukan yang cuma. Nah yang ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya boleh nggak sih pelihara kucing anjing? Boleh kalau sehat kucing dan anjingnya. Jadi periksa ke dokter hewan, pastikan kucing dan anjing atau peliharaan kita itu sehat, itu tidak ada problem. Jadi mungkin ada penyebab gangguan pada bulu kucing atau buluannya, atau sebenarnya karena anjing karena kucing atau anjing. Ya ada beberapa kondisi yang kita bisa menyebabkan kondisi itu yang bisa menyebabkan keguguran, abortus berulang. Oke, itu biasanya kita ngecek. Jadi kalau ada 2 kali kehamilan dan 2 kalinya tidak survive sampai keguguran, salah satu pikiran kita mikir ini ada apa penyebab abortus berulang. Yang paling sering kita mulai periksa yang paling mudah, karena kalau kita mau cek DNA segala macam bisa, tapi yang paling sering kita lakukan pemeriksaan TOX. Kita periksa toksoplasma, rubella, CMV, ada masalah nggak sih sebenarnya kira-kira itu. Nah kalau ada masalah kita perbaiki dulu di ibunya kita obati, binatang peliharaan kita sarani dia lakukan vaksinasi, baru mulai program hamil berikutnya. Jadi kalau ada mungkin tak bulu kucing itu menyebabkan gangguan pada kehamilan atau program hamil, bisa pada binatang yang tidak sehat. Ya. Kalau sakit kan dibilang kadang-kadang kita nggak ngeliat nih sebenarnya kondisinya sehat atau enggak. Sama kayak kita nih, kalau kita sudah divaksinasi, kita cenderung lebih baik dibanding saat tidak dilakukan vaksinasi. Jadi kira-kira begitu. Jadi ya bisa-bisa saja, cuma ya lihat kondisinya. Nah, udah itu kalau saya ditanya boleh nggak sih sebenarnya pelihara kucing peliharaan? Boleh, cuma ya itu pastikan binatang peliharaan kita sudah divaksinasi juga. Oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah pemakaian kontrasepsi sebelum hamil pertama kali aman gitu? Bagaimana ya maksudnya? Jadi ya dia belum hamil. Oh belum pengen hamil nih. Jadi iya. makanya tadi kita ini ada kan sebenarnya waktu nikah tujuan pengen apa? Langsung mau hamil atau tidak dulu nih? Kalau misal karena mau karir segala macam. Pilihnya mau karir dulu deh. Ini kontrasepsinya mengandung hormonal ya. Oke, nah kontrasepsi kita kan ada 2 macam ya. Ada hormonal, ada non hormonal. Oke, yang hormonal ini contohnya kayak pil, suntik, kemudian implan. Yang non hormonal kayak IUD atau kondom. Oke, nah boleh nggak sih pakai kontrasepsi untuk menunda kehamilan? Boleh. Nah, tapi kita harus tahu masing-masing kontrasepsi ada plus minusnya masing-masing, kira-kira gitu. Kalau saya ditanya mana sih yang paling saya sarankan, saya selalu menyarankan pakai IUD. IUD itu tidak mengandung hormonal. Kalau tidak mengandung hormonal dan tidak mengganggu fertilitas begitu berat, begitu dalam ya. Jadi saat dilepas fertilitasnya langsung balik. Jadi dan pemasangan lebih mudah. Ada keluhan nggak sih sebenarnya pada orang-orang dengan IUD?
yang kok jadi ini, yang paling sering sih rumor yang nyebabinnya. Iya. Wah nanti IUD-nya hilang. Enggak lah, kira-kira gitu. Kalau ini dipasang dengan benar, itu enggak. Dan kejadiannya berapa kecil benar. Belum tentu 1 dalam sejuta yang IUD namanya translokasi, pindah posisi. Tapi IUD itu tidak mengganggu, itu kan kerja IUD kan kayak mengirim, mematikan sel telur dan sel sperma ya dok ya. Apakah itu tidak mengganggu di rahim gitu? Dia sebenarnya fungsi IUD itu mengganggu implantasi. Jadi Menebalkan atau bukan menebalkan. Jadi ada ini sekarang di dalam ini endometrium nih, Iya. terpasang IUD gini. Ya. Oke. Harusnya saat terjadi fertilisasi dia nempel ya. Sekarang areal nempelnya ada benda asing. Oh. Oke. Jadi dia tidak bisa nempel, itu terlepas. Jadi konsepnya kira-kira gitu. Sekarang. Jadi dia sama sekali cuma mengganggu implantasi. Dia tidak mengganggu status hormon dari si ibu. Oke, implantasi. Nah, cuma keluhan yang paling sering kita bilang pada ibu-ibu sering keputihan. Nah, ini biasanya kalau kita motong benangnya agak panjang nih. Oke, kan ini ada kontrolnya benang di ujung, yang harusnya keluar di mulut rahim. Nah, biasa harusnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, ini kan benda asing nih dalam vagina. Nah, kalau ada benda asing, tubuh kita selalu normal. Ngeliputi ini dengan leukosit nih, dengan cairan vagina. Nah, itu yang kita sebut keputihan nih. Atau kadang-kadang ada satu keluhan, tapi ini masih dalam batas normal. Mensnya suka banyak. Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, itu tidak ada problem. Jadi problem paling sering pada orang itu selain isu dibilang suka pindah tempat, isunya keputihan sering. Nah, biasa saya bilang, oke, kita lihat dulu. Saya coba cek ke dalamnya. Oh ya, benangnya agak panjang, kita potong lebih pendek aja. Biasa keluhannya nanti hilang. Oke. Itu pilihan yang saya sarankan pada pasangan yang belum ingin punya momongan dulu. Oke. Selain itu apa sih pilihan kita? Bisa pakai pil, suntik atau KB. Nah, kita harus ingat macam-macam ini karena ini hormon, dia mengganggu keseimbangan hormonal. Jadi butuh nanti waktu untuk mengembalikan keseimbangan ini. Oke. Nah, ini beda-beda waktunya. Kayak implan itu bisa sampai dengan 3 sampai 9 bulan nih. Sudah dilepas baru 9 bulan. Iya, normal baru normal lagi. Nah, yang agak lama itu yang suntik 3 bulan. Itu bisa sampai 21 bulan untuk perbaikan ke kondisi hormon normal juga. Jadi makanya saya bilang kalau saran pakai apa? Suntik 1 bulan oke. Atau pakai pil juga oke. Nah, kadang-kadang kalau pil yang mana ada banyak pilihan sekarang. Oke, pil KB biasa tidak ada masalah. Sekarang udah banyak nih pil KB yang juga sekalian ditambah dengan vitamin E. Jadi tidak ada masalah di kulit, kayak gitu. Jadi boleh tidak pakai kontrasepsi boleh, tapi harus tahu dulu. Kalau ada beberapa yang butuh waktu untuk diregulasi. Nah, kalau dia udah tahu, kan nggak mungkin nih habis itu lepas suntik 3 bulan, nunggu 2 tahun baru program hamil. Nah, kita bisa perbaiki secepatnya lagi. Mulai dengan pemberian terapi hormonal nih. Dengan pemberian terapi hormonal ini balik kondisinya bisa normal lagi, tidak mesti nunggu sampai dengan 21 bulan. Sama kayak kita pakai implan, tidak mesti nunggu 9 bulan nih untuk balik normal lagi. Tapi benar nggak dok? Saya pernah dengar itu apa namanya, alat kontrasepsi itu kayak untuk merangsang kehamilan gitu. Ada orang yang nggak hamil-hamil kemudian pakai alat kontrasepsi, mungkin pil atau itu benar. Salah satu terapinya itu yang tadi pada orang-orang dengan gangguan siklus menstruasi nih. Misalnya aminor atau kita malah memang kasih pil KB. Tujuannya apa? Pil KB ini kan ada 24 tablet nih biasanya. 21 pil hormon yang tujuannya placebo. Nah, yang kita butuh yang ini nih, yang 21 ini. Untuk apa? Fungsinya mengembalikan kondisi keseimbangan hormon si ibu. Jadi pada wanita yang ada gangguan siklus menstruasi, biasa kita kasih pil KB. Tujuannya ya benar supaya siklus menstruasinya normal. Supaya siklus menstruasinya normal lagi. Balik kita cerita di awal. Siklus menstruatur peluang untuk hamil lebih bagus dibanding saat siklus menstruasi tidak teratur. Terus ini
cara kerja vitamin kesuburan tadi sebenarnya udah, tapi mungkin lebih simpel lagi dok ya. Iya, jadi ke vitamin kesuburan bisa untuk si istri, bisa untuk suami. Cenderung kalau si istri kita memberikan beberapa vitamin paling sering kita berikan asam folat. Ya, Nah, pada suami yang kita butuh untuk merangsang supaya sel spermanya jumlahnya cukup nih. Itu juga Nah, asam folat. Iya, asam folat iya juga, Q10 ya juga. Kemudian ada beberapa vitamin lain, biasanya udah kombinasi nih. Nah, yang perlu diingat yaitu balik. Saya kalau ada pasien mau program hamil, saya selalu bilang, ini kita bukan buru-buru ya. Karena apa? Sel sperma tadi bentuknya 72 hari nih. Sejak dia mulai dibuat sampai dia dikeluarkan. Ya. Oke, jadi kalau saat kita mulai dikasih vitamin di sini nih, di hari pertama ini, kapan sih bakal yang bagusnya keluar? Ya 72 hari lagi. Jadi kalau minum vitamin untuk penyubur pada pria, saya bilang 3 bulan kita perbaiki kondisi suaminya dulu. Nah, setelah 3 bulan kita periksa ulang, analisa sperma ulang lagi, dan biasanya normalnya kalau ada perbaikan kita bisa langsung program hamil. Kalau belum juga ada perbaikan, ini juga mesti kita konsul ke urologi. Ada problem lain nggak? Kadang-kadang yang paling sering ya karena ada varikokel nih. Nah, kalau ada varikokel ini kadang-kadang butuh tindakan operatif. Nah, varikokel ini juga nggak mesti menyebabkan gangguan, kadang-kadang menyebabkan nyeri pada testis. Nah, ini yang butuh tindakan. Jadi kadang-kadang datang keluhan pasien, ya dok, testis suka sakit dok. Nah, ini yang kita sarankan ke urologi untuk periksa. Biasanya nanti urologi melakukan pemeriksaan perlu atau tidak dilakukan tindakan operatif. Terakhir dok, untuk sesi 1 ini tips-tipsnya supaya segera hamil ya. Ya, balik. Untuk pemirsa yang di rumah. Iya. Balik. Jadi hamil itu kerjaan 2 orang nih. Kerjaan istri dan kerjaan suami. Dua-duanya harus bagus. Jadi pastikan si istri juga kondisinya tidak anemis, status gizinya bagus, sudah mulai minum asam folat. Oke. Dan kalau perlu pemeriksaan ultrasonografi, baik itu transabdominal atau transvaginal, untuk memastikan tidak ada problem nih di dalam rahimnya, arah rahim bagus, tidak ada kista, tidak ada tumor jinak dinding rahim. Kemudian pada laki-laki kita mulai pemeriksaan analisa sperma. Oke. Nah, kalau kondisi bagus, seluruh bagus, yang paling penting sudah itu apa? Pola hidup. Pola hidup harus bagus, makanan yang bergizi. Oke. Kurangi ngemil. Kira-kira yang mengandung banyak apa? Micin, iya. Mengandung pengawet ataupun pemanis buatan ataupun perasa buatan, kira-kira gitu. Nah, dua-duanya, dan satu lagi, olahraga. Rajin olahraga. Oke, olahraga tidak mesti yang berat, jogging juga boleh, jalan cepat juga boleh, teratur. Jadi apa, kondisi badan, berat badan harus dalam kondisi ideal. Kenapa? Kalau kondisi berat badan lebih atau indeks massa tubuh lebih dari 25, itu kadang-kadang mulai ada gangguan di siklus menstruasi, gangguan di hormonalnya. Jadi yang paling penting, berat badan ideal, olahraga teratur, makanan yang bergizi yang bagus. Boleh ditambah dengan suplemen vitamin. Si ibunya juga ada vitaminnya nanti, untuk si suami juga ada vitamin. Kemudian berhubungan teratur 2-3 kali dalam seminggu. Oke. Jadi sebenarnya definisi infertil itu kalau kita dalam 1 tahun belum hamil juga, padahal tapi pada waktu masa subur ya dok ya. Iya, pada waktu masa subur 2-3 kali dalam seminggu. Oke. Untuk yang masa subur ini kan sel telur kan cuma waktunya dari apa namanya ya, ovarium ya sampai ke dinding rahim kan cuma 24 jam ya dok ya. Iya, 24 sampai 36 jam. Sperma ini kan dari 30 hari cuma kita dikasih waktu 1 hari ya. Iya, sperma ini datang, apakah dia bisa menginap gitu? Nah, ada batas waktu dan juga habis sperma kayak gitu. Jadi karena itu kita saat pada pasien program hamil kita melakukan pemeriksaan USG nih di hari keberapa aja. Kita USG di hari kedua, hari ke-6, hari ke-11 untuk melihat folikelnya tadi. Kalau di hari ke-11 kita lihat udah bagus, folikel yang besar, bagusnya cukup sesuai ukuran
keinginan kita nih, Hmm. oh sehari idealnya ini ukuran 18 sampai 22 mili. Nah, kalau kita ketemu itu, kita udah bisa bilang dalam 36 jam ovulasi. Jadi kayak itu kita udah bilang, jadi udah bilang, Bu, Pak, ini 2 hari lagi nih berhubungan deh. Tapi kan juga nggak bisa kontrol dulu sama dokter kan. Nah, Gimana? itu bisa nggak dikontrol? Bisa. Itu yang kita mulai kasih obat pemecah. Itu tapi sudah yang berbantu ya. Jadi ada obat yang mulai kita kasih, Oh iya. yang kita suntikkan nanti. Oh, ini udah bisa kita pastikan 36 jam lagi ovulasi pecah. Kalau secara alami kita bilang antara 36 sampai 48 jam lagi silahkan berhubung. Tapi betul nggak sperma itu bisa bertahan di dinding rahim 3 hari atau gimana? Tidak sampai sih. Tidak sebenarnya sampai. segitu. Biasa 24 jam dia udah mulai berarti turun. juga 24 jam ya. Oke. Demikian wawancara kami dengan Dokter Nasif, panjang banget ya, Pak. Kita cerita kemana-mana. Iya, tapi sangat inti sekali, sangat berinformatif. Sekian dari kami, kita jumpa lain kali di kesempatan berikutnya. Berencana itu keren.